Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1352 Budi Kebaikan Menipis. Wanda Zhu juga tercengang, tidak disangka orang yang dibawa Harvey Wang ternyata begitu hormat pada Thomas Qin. Orang-orang keluarga Zhu juga tercengang, bukankah ini terlalu aneh? Wajah Tuan Muda Wang dipukul, Mona Zhu juga dipukul. Di seluruh lobi, tidak ada yang berani mendesak Rudianto Yan. Bahkan Harvey Wang pun tidak berani melawan, apalagi anggota keluarga Zhu. Bailey Zhu juga sangat takut hingga bersembunyi di belakang dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang tercengang, sebelumnya orang-orang yang meremehkan Thomas Qin. Semuanya saling memandang. Bahkan tidak berani menarik napas panjang, Rudianto Yan adalah tokoh terkenal di jalanan kota Donghai. Tuan Muda Wang saja harus menundukkan kepala, apalagi mereka yang bukan siapa-siapa. Api arogansi keluarga Zhu di saat awal sudah hilang, entah itu amarah Bailey Zhu atau tuduhan Leonie Zhu, semuanya sudah diam. Mereka tidak mampu memprovokasi Rudianto Yan sekarang. Thomas Qin. Dengan Rudianto Yan saling berhubungan, siapa yang berani bicara? Begini saja, aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Thomas Qin menatap Harvey Wang sekilas. Harvey Wang tertegun, tidak berani berbicara. Pada saat ini, setelah Rudianto Yan dan Thomas Qin saling menyapa, kemudian langsung membawa orang-orang itu pergi. Kak Thomas, terima kasih. Wanda Zhu bahkan masih waspada, tidak disangka Thomas Qin begitu akrab dengan Rudianto Yan, bahkan Harvey Wang pun rela berlutut. Saat orang-orang keluarga Zhu melihat pemandangan ini, semuanya merasa ketakutan yang berkepanjangan, dan Thomas Qin tidak mempermasalahkan mereka, jika tidak, semua orang di keluarga Zhu pasti akan dalam masalah. Kenapa begitu sopan? Aku ini lelakimu, jika aku tidak berdiri di sisimu untuk melindungimu, siapa yang akan melindungimu? Thomas Qin berkata dengan lembut, dan dengan lembut mengambil rambut Wanda Zhu, membuat iri orang sebelah. Berhenti, Thomas Qin, apakah aku membiarkanmu pergi? Setelah melihat Rudianto Yan pergi, Harvey Wang bangkit kembali. Tidak ada yang menyangka Harvey Wang begitu berani, barusan berlutut di depan Thomas Qin. Tidak berani berbicara, sekarang langsung berubah dan menegakkan badannya. Bukankah kamu menyelamatkan Rudianto Yan dengan keterampilan medis? Perkataan bagusnya itu adalah anugerah menyelamatkan hidup, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bos besar. Hal semacam budi ini, semakin menggunakannya, semakin sedikit. Rudianto Yan bisa membantumu sekali ini, apa menurutmu dia masih bisa membantumu untuk yang kedua kalinya? Sekarang Rudianto Yan sudah pergi, kamu hanya sampah di mataku, tanpa Rudianto Yan, aku Harvey Wang, mudah saja untuk menyembuhkanmu. Harvey Wang tidak puas, barusan sempat ketakutan karena keagungan Rudianto Yan dipukul hingga berlutut. Sekarang setelah Rudianto Yan pergi, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kak Harvey, kamu harus membalaskan dendamku, wuh. Wajahku dipukul bengkak, semua gara-gara dia. Jika bukan karena orang ini, kita tidak akan dipukuli, apalagi berlutut. Mona Zhu sangat marah dan sangat kesal, tetapi seperti yang dikatakan Harvey Wang, meskipun Thomas Qin menyelamatkan Rudianto Yan, tapi tidak mungkin membantunya terus-menerus, kan? Rudianto Yan tidak akan membantunya untuk kedua kalinya. Tanpa Rudianto Yan, kamu hanya tumpukan kotoran, apa yang bisa kamu tanding denganku? Mata Harvey Wang melebar, dan Jenderal Militer Han Xin mendapatkan penghormatan setelah dipermalukan. Harvey Wang saat ini hanya ingin membunuh Qin. Menghilangkan emosi jahat di hati. Benar, bukankah kamu hanya menyelamatkan Rudianto Yan? Apalagi yang kamu bisa selain memiliki keterampilan medis?
Sekarang Rudianto yang sudah pergi, kehebatan apa lagi yang kamu miliki? Tuan Muda Wang, aku sudah melihat banyak orang seperti ini, selalu merasa dirinya selalu benar, berlagak benar, Leonie Zhu menyerang Thomas Qin dengan menunjuk-nunjuk. Thomas Qin segera berlutut kepada Tuan Muda Wang, jika masih tidak berlutut, maka tidak ada kesempatan lagi. Jika bukan karena kamu pernah menyelamatkanku, aku pasti tidak akan peduli padamu hari ini. Rudianto yang bisa menjagamu untuk sementara, tetapi tidak bisa menjagamu selamanya. Sekarang orangnya sudah pergi, apakah kamu masih bisa bertahan? Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menggunakannya. Meskipun kamu pernah menyelamatkanku, tetapi aku tidak akan pernah memberimu kesempatan kedua. Begitu pula dengan Rudianto Yan. Rianzu bersumpah dan berkata dengan penuh semangat. Thomas Qin tiba-tiba tersenyum dan memandang Harvey Wang dan orang-orang keluarga Zhu. Apa yang kamu tertawakan? Segeralah berlututlah padaku, orang yang tidak tahu diuntung. Tuan, aku ini sedang memberimu kesempatan terakhir, kamu begitu keras kepala, bahkan jika terjebak juga tidak bisa diselamatkan. Mona Zhu menatap dingin ke arah Thomas Qin. Awalnya aku ingin melepaskan kalian, jika terus saling membalas, kapan akan selesai? Terlebih lagi, kalian masih anggota keluarga Zhu, yang merupakan kerabat Imelda, tetapi kalian begitu agresif, ini sangat mengecewakanku. Dan Imelda juga dipaksa oleh kalian hingga tidak punya tempat untuk menunjukkan diri. Keluarga Zhu kalian sedang melakukan kejahatan untuk diri sendiri. Suara Thomas Qin berangsur-angsur menjadi dingin. Oh, gitu. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam keluarga Zhu kami? Mengatakannya dengan begitu bermartabat, bukankah ini karena ingin bergabung dengan keluarga Zhu? Membujuk dengan tipu daya. Hanya Wanda Zhu idiot kedua ini yang akan bersamamu. Jika itu aku sudah menendangmu sejak lama. Kualifikasi apa yang bisa kamu pamerkan di keluarga Zhuku? Rudianto yang sudah pergi, sekarang adalah dunia Tuan Muda Wang. Apakah kamu sebanding dengan Tuan Muda Wang? Satu jari Tuan Muda Wang saja sudah bisa menghancurkanmu sampai mati. Makhluk tidak tahu diri. Ayahku memberimu panggung. Jika kamu dengan patuh berlutut kepada Tuan Muda Wang, tidak masalah, tapi sekarang ternyata kamu masih hidup dalam mimpi. Apakah menurutmu Rudianto Yan akan terus membantumu? Leonie Zhu menutupi mulut dan tersenyum, penuh ejekan terhadap Thomas Qin. Bukankah dia hanya seorang dokter? Dan juga membuka klinik kecil kumuh milik sendiri, kesuksesan apa yang bisa dimiliki oleh orang seperti itu? Mewarisi Green Plum Manor milik keluarga, diperkirakan bahkan biaya pemeliharaan manor saja tidak bisa dicapai selama tahun baru. Pria yang tidak kompeten seperti itu selalu ingin mendayung kapal besar keluarga Zhu mereka. Leonie Zhu sudah pasti tidak akan melakukannya. Apakah keluarga Zhu kami berharap untuk dijadikan tempat untuk penjahat sepertimu? Jangan terlalu percaya diri. Mulai sekarang, biarkan Wanda Zhu, si jalang kecil mengikutimu keluar dari keluarga Zhu, kalian tidak layak. Sikap Gael Zhu yang menakjubkan, dan suaranya sangat kuat. Setelah Rudianto Yan pergi, semuanya melompat keluar. Kamu bertengkar denganku. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah direktur dari Dongsheng Corporation, dengan nilai pasar puluhan miliar, dan merupakan perusahaan pilar di seluruh kota Donghai. Satu kabar angin dariku saja, sudah bisa membuat kalian semua ketakutan setengah mati. Tahukah konsepnya apa? Aku bisa membunuhmu dengan uang, percaya atau tidak? Harvey Wang berkata sambil tersenyum menyeringai. Aku akan menelepon ayahku sekarang, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa tertawa. Baik, kalau begitu aku juga akan menelepon, ayahmu tiada. Thomas Qin berkata. Buruan, aku sudah tidak sabar, hahaha, nanti kamu akan segera tahu bahwa dirimu menyesal datang ke dunia ini. Aku ingin kamu tahu bahwa Rudianto Yan bukanlah penyelamatmu. Harvey Wang mengeluarkan ponselnya sekali lagi dan menelepon ayahnya. Ayah,
Cepat atur orang untuk datang kemari. Semakin banyak semakin baik, kalau tidak, kamu tidak akan bisa melihat anakmu lagi. Thomas Kin mengambil ponsel dan menelepon Ferdi Meng. Halo, saudara senior, ada apa? Ferdi Meng mengangkat telepon dan bertanya. Apakah tahu tentang Dongseng Corporation? Thomas Kin bertanya. Tahu, ada apa? Apakah dia sudah menyinggung perasaanmu, saudara senior? Ferdi Meng berkata dengan nada rendah. 10 menit, aku ingin Dongseng Corporation tamat, apakah ada masalah? Ini memang agak sulit. Dongseng Corporation masih sangat besar, takutnya akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Ferdi Meng merasa sedikit kesulitan, berkata dengan senyum masam, meskipun dia adalah orang terkaya di kota Donghai, jika ingin perusahaan besar miliaran selesai bermain, juga tidak bisa melaksanakannya dengan kata-kata. Tubungi Pak Sun, apakah masih ada kesulitan? Thomas Kin berkata. Jika saudara Sun bisa maju berbicara, maka itu bisa diselesaikan dalam beberapa menit. Ferdi Meng sangat gembira, dibandingkan dengan Ervandi Sun, kepala kota Donghai, kekuatannya masih tak tertandingi. Selama saudara Sun mengangguk, maka itu pasti bukan masalah. Perusahaan grup manapun tidak mungkin bersih, satu kata dari Ervandi Sun, Dongseng Corporation mungkin menghadapi likuidasi. Baik. Telepon Pak Sun dan katakan apa yang aku katakan, keberadaan Dongseng Corporation sudah tidak diperlukan lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.